yang terhormat para asatidz, yang terhormat pembawa acara, dan yang berbahagia teman-temanku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita berkat, rahmat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah berjasa mengeluarkan kita dari zaman kebodohan ke dalam agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan manfaat-manfaat perumpamaan dalam Al-Qur'an. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semuanya, termasuk saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam menerangkan suatu persoalan, menggunakan perumpamaan adalah salah satu kiat yang digunakan untuk mencapai pemahaman yang maksimal dan kesan yang mendalam. Al-Quran seringkali menggunakan tamsil, analogi atau perumpamaan. Manna Khalil Al-Qatan dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa tamsil merupakan kerangka yang dapat menampilkan makna-makna dalam bentuk yang hidup dan mantap dalam pikiran. Caranya dengan menyerupakan sesuatu dari gaib menjadi tampak, dari abstrak menjadi konkret, dan menyerupakan sesuatu dengan hal yang serupa. Betapa banyak makna yang baik dijadikan lebih indah, memesona, dan menarik oleh tamsil. Oleh karena itu, tamsil lebih mendorong jiwa untuk menerima makna yang dimaksud dan membuat akal merasa puas. Paling tidak ada beberapa manfaat perumpamaan dalam Al-Quran. Di antaranya ialah 1. Menonjolkan sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal manusia sehingga manusia menjadi mudah menerimanya. Seperti dalam firman Allah yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan cara menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Maka kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Manfaat yang kedua yakni menyingkap hakikat yang seolah-olah tidak tampak menjadi tampak. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang telah kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Manfaat yang ketiga yakni mengumpulkan makna yang lebih menarik dan indah dalam suatu ungkapan yang padat. Sehingga seorang muslim akan terdorong jiwanya untuk melakukan apa yang seperti diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya yang berarti, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadainya. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 265.
Manfaat yang keempat yakni mendorong manusia untuk berbuat seperti yang terdapat dalam perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya yang berarti, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Manfaat yang kelima yakni menjauhkan manusia dari perbuatan yang buruk karena perbuatan tercela karena buruknya sifat tersebut. Seperti dalam firman Allah yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang suka mati? Yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Manfaat yang keenam, yakni memuji kebaikan yang dilakukan oleh manusia agar semakin terinspirasi banyak dalam melakukan perbuatan baik. Seperti dalam firman Allah yang berarti, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi tetap berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari ridho Allah dan karunia-Nya. Pada wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas itu menjadi kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Fath ayat 29. Manfaat yang ketujuh yakni menggambarkan sesuatu yang buruk menjadi sangat tercela supaya seorang muslim akan menjauhinya. Seperti dalam firman Allah yang berarti, dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya telah kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dia akan menjulurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia akan menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka agar mereka berfikir. Quran surat Al-A'raf 175-176. Manfaat yang ke-8 yakni memberikan pengaruh positif dalam memberikan nasihat. Seperti dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsalin la'allakum yatadzakkarun. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Qur'an segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka berfikir, agar mereka mendapatkan pelajaran. Quran surat Az-Zumar ayat 27. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya perumpamaan bermaksud untuk memberi kita nasihat tentang 3 perkara, yakni 1. Menyadari bahwa kebatilan akan sirna dan kebenaran akan lestari. Yang kedua, peringatan agar manusia tidak menyesal di kemudian hari karena Allah tidak kurang dalam memberi peringatan. Manfaat yang ketiga yakni anjuran agar manusia berpikir, mempelajari masa lalu dan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Maka dari itu marilah kita lebih giat lagi dalam mempelajari Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad agar kita mendapatkan keridhaannya kelak. Amin ya rabbal alamin. Pergi kerja mencari ikan. Ikan digoreng dibuat lauknya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam